Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah dan bunda semuanya. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa kita akan terus membahas dan membantu ayah bunda semuanya terkait dengan belajar membaca kepada anak. Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya agar proses belajar membaca yang kita ajarkan kepada anak-anak mudah untuk diingat dan mudah untuk dijalankan. Nah, ada kurang lebih 5 hal penting yang harus kita pahami supaya setiap kali ayah dan bunda menemani anak-anaknya belajar, semua berjalan dengan baik dan ananda serta agendanya menerima materi dengan baik. Yang pertama, kita harus meluruskan atau menguatkan niat. Nah, niat ini bisa disampaikan kepada anak supaya anak-anak paham apa sih tujuannya dia belajar membaca. Karena seringkali anak-anak tuh diantarkan belajar les misalnya, atau diajari orang tuanya di rumah pelajaran tertentu, materi tertentu, tapi tidak diawali dengan tujuan atau niat yang dijelaskan kepada anak. Nah, ayah dan bunda sekalian perlu menjelaskan, memberitahu kepada anak tujuan belajar membaca apa. Nah, tujuan yang paling bisa membuat anak termotivasi dan semangat adalah ibunda bisa menyampaikan, "Nak, kalau nanti kamu bisa belajar membaca, kamu akan bisa membaca apa saja sehingga bisa membuka cakrawala dunia." Sehingga anak-anak termotivasi. Nanti dia akan bisa membaca banyak hal, akan bisa belajar banyak hal. Dari situ anak-anak kemudian bisa tahu, oh ternyata kalau aku belajar membaca, aku kemudian bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari berbagai macam buku-buku yang nantinya akan bisa aku baca. Gitu ya. Yang pertama niat. Yang kedua, bunda juga harus mengawali proses belajar membaca dengan membaca doa bersama. Nah, untuk membaca doa ini, saya pribadi sejak mengajar 3 tahun kepada anak-anak, saya akan mengawali proses belajar dengan berdoa. Ini sebenarnya memposisikan anak-anak untuk siap belajar. Ketika dia berdoa, berarti dia udah siap untuk menerima pelajaran. Berarti dia udah siap untuk masuk ke proses belajar. Begitu ya bunda, dan anak-anak akan lebih tenang biasanya. Kemudian yang ketiga, bunda juga harus memperhatikan bagaimana ruangan belajar supaya aman dan nyaman buat anak-anak. Bagaimana juga posisi duduk anak itu tidak terlalu tinggi mejanya saat belajar atau tidak terlalu rendah, sehingga anak-anak itu sangat nyaman belajar. Dalam waktu yang cukup lama, dia tetap nyaman dan dia tetap fokus dalam pelajarannya. Kemudian bunda juga harus memastikan, yang keempat ya, bunda harus memastikan supaya anak-anak yang masuk ke dalam proses belajar, yang belajar itu tidak dalam kondisi lapar dan juga tidak dalam kondisi haus. Kenapa? Karena anak-anak yang lapar kondisinya itu akan menurunkan konsentrasi belajar anak. Anak-anak yang haus pun itu juga tidak akan konsentrasi dia belajar, karena dia butuh dulu untuk makan, butuh dulu untuk minum. Sehingga usahakanlah kondisi anak-anak kita dalam kondisi yang kenyang, tidak lapar dan tidak juga haus. Begitu. Yang terakhir, bagaimana bunda-bunda sekalian bisa bersabar dan memperkuat kesabaran, karena ini penting. Mengawali proses belajar itu memang penuh dengan kesabaran.
apalagi belajar membaca untuk anak-anaknya di rumah, sehingga bunda-bunda bisa tetap enjoy terhadap proses belajar, juga memahami bahwa ketika berusaha yang terbaik, insya Allah hasilnya juga akan yang terbaik. Begitu bunda sekalian, salam semangat, semoga segala aktivitasnya dimudahkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.